baca itu Al-Quran, kemudian baca maknanya, baca daripada terjemahannya. Kalau kita tidak paham, kita bertanya sama guru setempat. Kita bertanya sama orang-orang yang lebih paham daripada kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini terarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Baca WA. Baca Quran atau baca status? Baca status. Terus mati mau surga? Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wajah-wajah semangat ini. Anak-anak milenial. Gimana, sehat semuanya? Masya Allah, bulan puasanya juga semangat. Kira-kira nih kayaknya ada yang mau ditanyakan nih. Apa nih? Saya Ustadz mau nanya. Boleh. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Dari kecil saya dibiasakan membaca Al-Quran karena merupakan pedoman hidup. Lantas mengapa hidup umat muslim harus berdasarkan Al-Quran? Pertanyaan yang bagus. Kenapa umat muslim ini pedomannya Al-Quran? Kenapa bukan yang lain? Kita ini harus memahami konteks yang namanya pedoman. Misal orang mau belajar mobil misalnya. Kan ada pedoman-pedoman atau tata cara supaya orang itu paham untuk mengendarai kendaraan mobil. Misalnya dengan remnya, atau dengan kuncinya, atau dengan pencetannya misalnya. Nah begitu juga manusia. Manusia ini kenapa Al-Quran itu sebagai pedoman? Karena semua yang ada di dalam Al-Quran tersebut adalah pedoman hidup manusia. Tata cara, aturan hidup manusia supaya mereka itu bahagia hidup di dunia, juga bahagia hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Surah Al-Baqarah dengan menunjukkan bahwa Al-Quran itu mulia. Dzalikal kitab la raiba fihi. Apa sih maksudnya dzalika? Rahasianya dalam ilmu tafsir. Kenapa Allah nggak pakai hadza? Pakainya dzalika. Kan bisa saja Allah mengatakan ini kitabku. Artinya dzalikal kitab, itu kitab tidak ada keraguan sama sekali buat pedoman kehidupan. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Tapi masalahnya nih, hebatnya ilmu tafsir. Ulama tafsir bilang begini. Dzalika menunjukkan sana, jauh, tinggi. Artinya itu kitab yang mulia. Tuh maksudnya. Itu kitab yang tinggi. Itu kitab yang hebat. Hudan linnas. Yang tidak ada keraguan lagi di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian hudan linnas adalah petunjuk bagi manusia. Lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, kalau hati kita bagus, ini perlu dipertanyakan makanya. Kalau hati kita bagus, nunggu ya. Iya. Kalau hati kita bagus, kalau hati kita bersih, gak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Baca WA. Baca Quran atau baca status? Baca status. Terus mati mau surga? Nah. Jadi kalau kita itu, kata Sayyidina Utsman ibnu Affan mengatakan lau tahurat qulubuna, kalau hati kita bagus itu, kalau hati kita bersih, orang itu tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Baik dengan membaca ataupun mendengarkan nikmatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah buat kita yang masih awam misalnya, gak apa-apa kita baca terjemahannya. Baca Al-Quran supaya kita tahu pedoman hidup kita. Yang kita kurang faham, tanya sama guru. Karena jangan sampai kullu man yatlubu uluma wahidan dunya syekhin fa innahu fil dhalal. Kita jangan sampai belajar satu bab ilmu tapi tanpa guru. Itu akan sesat.
Kalau sudah sesat akan menyesatkan. Makanya kalau kita belajar boleh, kita awam nih semuanya. Kita belajar boleh. Oh, saya pengen menikmati Al-Qur'an supaya saya tahu pedoman hidup. Hadza basairul linnas hudan wa rahmatul liqaumi yu'minun. Liqaumi yuqinun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an ini adalah pedoman makhluk dan sebagai petunjuk bagi orang yang yakin. Nah, lihat. Itu Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yakin. Jadi kita ini harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang dibacakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit demi sedikit kita belajar. Baca itu Al-Qur'an, kemudian baca maknanya, baca daripada terjemahannya. Kalau kita tidak faham, kita bertanya sama guru setempat. Kita bertanya sama orang-orang yang lebih paham daripada kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini terarah. Bahkan di dalam Al-Quran itu cuma 3 sebenarnya rumus. Ya. Di dalam surah Muhammad ayat kedua, Allah katakan ada 3 rumus supaya orang itu bisa senang dan pedoman Al-Quran itu sebagai pedoman. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilu solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ini gampang, gak sulit. 3. Walladzina amanu, pertama iman. Walladzina amanu wa amilu solihati. Beramal soleh. Amal soleh ini ada 2. Yang wajib sama yang sunnah. Dan yang 3 yang terakhir, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Beriman, patuh dan tunduk kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pedomannya. Mudah-mudahan di bulan puasa yang mulia ini, di bulan puasa yang agung ini, kita mau terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, ketemu lagi dengan saya Chef Billy Kalangi dalam kreasi resep CDA Menu Ramadan. Kita akan membuat Korean odeng asam pade ala CDA. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita masukkan serai, daun kunyit, kita masukkan daun jeruk, daun salam, dan asam kandis. Kita masukkan air. Di resep ini saya menggunakan CDA Korean odeng original. CDA Korean odeng, rasa asli Korean odeng, ya CDA. Saya akan bumbuhi dengan garam, kaldu jamur, gula pasir, lada bubuk. Sekarang saya tinggal masukkan CDA Korean odeng original ini yang sudah dipotong menyerupai kayak mie lebar. Langsung aja kita plating atau kita penyajian. Oke, dan ini dia udah jadi. Wow, Korean odeng asam pade ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga supaya tetap fit selama menjalani ibadah puasa.